Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Alarm Pintu dengan Inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE555 dengan mata kuliah Elektronika Dasar 2 dengan dosen pengampu Dr. Mona Berlian Sari, SSI, MSI, yang beranggotakan saya, Tiara Julia, dengan NIM 22033118, dan rekan saya, Sonia Selin, dengan NIM 22033113, dan Tiara Apriliani dengan NIM 22033117. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana alarm pintu merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan orang atau benda yang memasuki atau keluar dari suatu ruangan. Alarm ini biasanya digunakan untuk keamanan rumah, kantor, toko, dan tempat-tempat lainnya. Salah satu jenis alarm pintu yang populer adalah alarm pintu dengan inframerah. Alarm ini menggunakan fotodioda untuk mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia atau benda lain yang bergerak. Ketika fotodioda mendeteksi perubahan radiasi inframerah, maka sinyal akan dikirim ke IC LM393 untuk diproses. IC LM393 adalah komparator yang akan membandingkan sinyal dari fotodioda dengan tegangan referensi. Jika sinyal dari fotodioda lebih besar dari tegangan referensi, maka IC LM393 akan mengeluarkan sinyal output yang tinggi. Sinyal output ini kemudian akan diumpan ke IC NE555 untuk menghasilkan sinyal alarm. Rumus masalah. Bagaimana prinsip kerja dari rangkaian alarm pintu dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE555? Tujuannya yaitu menentukan prinsip kerja dari rangkaian alarm pintu dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE555. Selanjutnya yaitu teori dasar. Yang pertama yaitu resistor. Kami memakai yang 100 ohm, 160 ohm, 1000 ohm, dan 10.000 ohm. Resistor dengan nilai rendah digunakan untuk membatasi arus yang mengalir ke komponen lain seperti LED. Sedangkan resistor dengan nilai menengah yaitu 1000 untuk mengatur tegangan di titik tertentu dalam rangkaian seperti bias transistor. Resistor dengan nilai tinggi untuk membatasi arus bocor atau sebagai pull-up resistor untuk input digital. Yang kedua yaitu trim pot. Yang kami gunakan yaitu 2 kΩ dan 50 kΩ. Biasanya digunakan untuk mengatur sensitivitas alarm. Dengan menyesuaikan tripod ini, Anda dapat mengatur seberapa besar perubahan arus pada fotodioda yang diperlukan untuk memicu alarm. Tripod dengan 50 kΩ untuk mengatur frekuensi bunyi buzzer. Menyesuaikan tripod ini akan mempengaruhi seberapa cepat buzzer berbunyi. Yang ketiga yaitu IC LM393. Input non-inverting LM393 terhubung ke transistor yang menguatkan sinyal dari fotodioda. Terhubung ke tegangan referensi yang nilainya telah diatur di dalam rangkaian. Sinyal dari fotodioda yang diperkuat dengan tegangan referensi. Yang keempat yaitu SCNE555. Sebagai stabil untuk menghasilkan sinyal pulsa ketika output LM393 menjadi tinggi atau alarm aktif. Frekuensi sinyal pulsa ini ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor yang terhubung ke pin tertentu pada NE555. Sinyal pulsa inilah yang nantinya akan mengontrol LED dan buzzer alarm. Yang kelima yaitu songket IC 8 pin, di mana tempat untuk memasang IC LM393 dan IC NE555 dengan aman. Songket ini memiliki 8 pin yang sesuai dengan pin pada IC sehingga memudahkan pemasangan dan pelepasan IC. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia Selin. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi.
Yang keenam, alat bahannya yaitu kapasitor. Kami menggunakan kapasitor keramik dengan nilai variabel 100 nanofarad dan 1 nanofarad dengan merek Elco 330 nanofarad. Berikut gambar dari kapasitor yang kami gunakan. Kapasitor keramik 100 nanofarad dan 1 nanofarad biasanya digunakan untuk memuluskan sinyal dan mencegah osilasi yang tidak diinginkan dalam rangkaian. Kapasitor Elco 330 nanofarad digunakan untuk menyimpan energi yang dibutuhkan oleh NE555 untuk menghasilkan sinyal pulsa yang stabil. Kapasitor ini juga dapat mempengaruhi waktu tunda atau di-delay dalam rangkaian. Yang ketujuh yaitu ada LED warna merah, biru, dan hijau. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen yang memancarkan cahaya ketika diberi arus listrik. Dalam rangkaian ini, 3 LED dengan warna berbeda digunakan untuk menunjukkan status. LED merah biasanya digunakan sebagai indikator daya. LED ini akan menyala ketika alarm diaktifkan dan padam ketika dimatikan. LED biru dapat digunakan untuk menunjukkan status deteksi inframerah. LED ini mungkin akan menyala ketika fotodioda mendeteksi perubahan radiasi inframerah, tetapi tidak selalu memicu alarm, tergantung sensitivitasnya. Selanjutnya ada LED hijau, biasanya digunakan sebagai indikator alarm aktif. Berikutnya alatnya yaitu buzzer. Speaker dalam sebuah rangkaian alarm pintu dengan inframerah adalah komponen yang cukup penting, karena alat ini yang membuktikan apakah rangkaian alarm pintu dengan inframerah ini sudah bisa bekerja dengan sempurna. Yang ke-9 yaitu ada transistor BD139. Berikut gambar dari transistor tersebut. Prinsip kerja dari transistor ini yaitu tidak akan ada arus antara kolektor dan emitor apabila pada basis tidak diberi tegangan muka atau bias. Bias pada basis ini biasanya diikuti dengan sinyal-sinyal atau pulsa listrik yang nantinya hendak dikuatkan, sehingga pada kolektor sinyal yang diinputkan pada kaki basis telah dikuatkan. Kedua jenis transistor baik NPN ataupun PNP memiliki prinsip kerja yang sama. Yang ke-10 ada fotodioda. Fotodioda adalah dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Jika fotodioda terkena cahaya, maka fotodioda bekerja seperti dioda pada umumnya. Tetapi jika tidak mendapat cahaya, maka fotodioda akan berperan seperti resistor dengan nilai tahanan yang besar, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Berikutnya yaitu alat bahan. Yang pertama ada resistor 100 ohm, 160 ohm, 1000 ohm, dan 10.000 ohm. Yang kedua ada trim pot 20 kilo ohm atau 50 kilo ohm. Trim pot ini yaitu trimmer potensiometer. Yang ketiga ada IC LM393, ada IC NE555, ada soket IC 8 pin, kapasitor keramik 100 nanofarad dan 1 nanofarad, kapasitor Elco 330 nanofarad. LED 3 mm red trans, LED 3 mm blue trans, LED 3 mm green diff, ada TR BDT39ST, buzzer, dan ada switch. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syara Apriliani. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut adalah gambar rangkaian dari alarm pintu dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE555. Nah, berikut ini selanjutnya adalah video dari proyek kami yang berjudul alarm pintu dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE555. Jadi di sini kami membuat alarm pintu rumah dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE555. Kami mengaplikasikan judul kami dengan membuat rumah sederhana. Pada pintu terdapat alarm sensor ketika sesuatu benda yang melewatinya.
Nah, pada analisis rangkaian, aktivator merupakan bagian penting dalam sebuah rangkaian karena berfungsi pengaktif sebuah alat atau rangkaian. Nah, aktivator pada rangkaian alarm pintu dengan inframerah ini adalah VCC atau sumber tegangan, yang mana itu dari baterai. Dengan tegangan yang diberikan sebesar 4 volt. Dalam analisis ini mengalirkan arus sebesar 4 volt, kemudian dialirkan ke switch. Yang kemudian komponen pada rangkaian akan aktif yang ditandai dengan hidupnya LED warna hijau, serta jika ada benda atau orang yang melewatinya maka LED biru dan merah akan hidup. Inputan dari inframerah dan fotodioda pada rangkaian dimulai ketika VCC sumber tegangan masuk ke dalam rangkaian, maka akan secara otomatis arus yang akan menuju ke resistor pertama atau R1, maka arus mengalir ke sensor melewati resistor 10 kΩ. Lalu masuk ke kaki 6 IC komparator. Nah, pada bagian proses yaitu pada IC LM393, IC ini berguna sebagai pembanding antara pin 5 dan pin 6, yang mana pin 6 sebagai input dan pin 5 sebagai referensi. Nah, setelah diproses di IC keluar di kaki 7 dan pin 7 itu adalah sebagai output. Jadi ketika LED penerima menerima cahaya, pin 6 jadi low dan dibandingkan dengan pin 5 sebagai referensi, maka logika 1 outputnya akan logika 0. Dan sebaliknya, ketika LED penerima tidak mendapatkan cahaya, jadi di pin 6 high atau 1 dan di pin 5-nya juga 1, maka output yang dihasilkan juga 1. Kemudian, setelah diproses pada IC LM393, kemudian mengalir ke IC timer NE555 yang mana masuk di kaki 2, kemudian diproses di IC NE55 dan keluar di kaki 3 dan masuk ke kaki basis transistor melewati resistor 160 ohm sehingga transistor BD139 bisa mendriver, maka arus akan mengalir ke buzzer kemudian melewati kolektor ke emitor transistor. Nah, ketika buzzer sudah hidup pada IC NE55 kita bisa mengatur lama waktu buzzer berbunyi dengan trim pot atau trimmer potensio yang ini. Nah, pada IC LM393 itu juga ada trim pot yang mana untuk mengatur sensitivitas bunyi. Nah, dapat disimpulkan dari prinsip kerja dari alarm pintu dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE55, yaitu pertama arus mengalir ke sensor melewati resistor 10.000 ohm, lalu masuk ke kaki 6 IC komparator, setelah diproses di IC keluar di kaki 7, kemudian mengalir ke IC timer NE555, masuk di kaki 2, kemudian diproses di IC NE55 dan keluar di kaki 3 dan masuk ke kaki basis transistor melewati resistor 160 ohm sehingga transistor akan mengalir ke buzzer kemudian melewati kolektor ke emitor transistor. Sekian dari pemaparan proyek kami dengan judul
alarm pintu dengan inframerah menggunakan fotodioda dan IC LM393 dan IC NE55. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.